Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, bagaimana awal puasa kalian? Apakah berjalan lancar? Tentunya sampai sekarang kalian harus tetap semangat ya untuk menjalani bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Sania Sarimatul Iza, perwakilan dari organisasi Takmir. Saya akan membawakan tausiah singkat yang bertemakan keutamaan bulan Ramadan. Nah, sebelum itu, saya mau bertanya pada teman-teman, kira-kira sampai sekarang ada yang sudah tahu keutamaan bulan Ramadan belum? Belum? Oke, kita akan membahas bersama-sama. Dalam kitab Muhtarul Al-Hadis, terdapat hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ida syahrul Ramadana futihat abwabul jannati wa muliqat abwabul jahannam wa sulsilatil syaitani. Hadis itu dibawakan oleh Imam Asy-Syaikhani yang berarti saat bulan Ramadan tiba, pintu-pintu langit akan dibuka, pintu-pintu jahanam akan ditutup, serta setan-setan semua terbelenggu. Nah, dari 3 poin yang terdapat pada hadis tersebut itu adalah keutamaan bulan Ramadan. Yang dimana keutamaan pertama yaitu pintu-pintu langit itu dibuka. Kira-kira kalian paham apa tidak arti dari pintu-pintu langit itu dibuka? Jadi secara zohiroh kita memang tidak bisa melihat bagaimana kondisi langit itu dibuka. Kalau memang bisa, mungkin itu hanyalah dimiliki oleh seseorang yang terkhusus diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana kita memahami dari arti pintu-pintu langit itu dibuka? Dalam penjelasan hadis tersebut, dijelaskan bahwa saat bulan Ramadan, Allah akan membukakan pintu-pintu langitnya untuk menaikkan amal-amal kebaikan orang-orang yang beribadah di saat bulan tersebut. Jadi, contoh ada seseorang, dia beribadah di bulan Ramadan, ibadahnya sama seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Namun, saat di bulan Ramadan, Allah lebih membuka luas pintu-pintu langit sehingga amal yang naik kepada Allah itu berlipat ganda. Dan demikian pula, pintu-pintu jahanam itu ditutup. Maksudnya bagaimana? Pintu jahanam itu ditutup secara zahir kita juga tidak bisa melihat. Wallahu alam bagaimana jahanam itu ditutup. Namun secara maknawi kita memahami jahanam adalah neraka yang dimiliki Allah. Lalu oleh Allah dipersempit jalan untuk menuju jahanam tersebut di bulan Ramadan. Jadi sebaiknya kita memperbanyak amal baik di saat bulan Ramadan. Karena Allah sudah memberi kesempatan membukakan pintu langit dan menyempitkan pintu jahanam. Apabila kita masih berbuat dosa di bulan Ramadan, apakah masih kurang bonus yang Allah beri? Mengingat itu semua, mungkin teman-teman bertanya, lalu bagaimana dengan dosa-dosaku yang aku lakukan di bulan Ramadan? Apakah itu juga dilipat gandakan siksanya? Jawabannya benar. Saat bulan Ramadan apabila seseorang melakukan dosa, maka dosanya itu akan dilipat gandakan siksanya sebagaimana pahala dilipat gandakan pahalanya. Dari situ kita bisa berpikir bagaimana pemurahnya Allah di saat bulan Ramadan. Lalu yang ketiga yaitu dibelenggunya setan-setan. Setan adalah makhluk yang menyesatkan umat manusia menuju kesesatan yang abadi yaitu neraka. Lalu maksud dari setan-setan itu dibelenggu bagaimana? Kok mengapa masih banyak manusia-manusia yang berbuat dosa di bulan Ramadan? Jadi pengertian dari dibelenggunya setan-setan itu menurut Buya Yahya itu dipersempit jalan setan untuk menggoda manusia. Secara dohiriyah dibelenggu itu ya pasti diikat dengan rantai di neraka menurut orang-orang awam. Namun secara maknawi menurut kitab Muhtarul Al-Hadis, dibelenggunya setan-setan itu dipersempit jalan setan untuk menggoda manusia sehingga rasa kecintaan manusia terhadap ibadah itu terus bertambah di setiap harinya. Lalu teman-teman mungkin ada yang bertanya, kalau
seperti itu, kenapa masih banyak saudara-saudara kita yang melakukan maksiat, zina, mabuk-mabukan, serta melakukan dosa lainnya di bulan Ramadan? Apakah itu termasuk godaan setan atau apa? Nah, dari situ kita akan membahasnya. Seseorang manusia oleh Allah diberkati oleh hawa nafsu dan juga akal. Kedua, sesuatu ini tidak bisa lepas pada diri seorang manusia. Yang namanya hawa nafsu ya pasti ada, akal pun juga pasti ada. Seumpama pada manusia tidak mempunyai hawa nafsu, ya manusia tidak akan hidup. Mereka tidak akan punya nafsu untuk makan, tidak punya gairah untuk hidup, dan tidak punya semangat untuk menjalani aktivitas-aktivitas di sehariannya. Lalu akal, manusia diberikan akal agar manusia bisa berpikir. Dari kecil mereka sudah diajari oleh orang tua mereka, diajari oleh lingkungan mereka bagaimana hal yang benar dan bagaimana hal yang buruk. Nah, lalu ketika bulan Ramadan tiba, Allah mengabarkan hadis kepada Nabi Muhammad SAW bahwa setan-setan akan dibelenggu. Kembali lagi secara maknawi akan dipersempit jalannya setan. Berarti setan masih bisa menggoda manusia. Apakah seperti itu? Jawabannya beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata, iya, setan itu dipersempit jalannya untuk menggoda manusia, tetapi jalannya itu dipersempit untuk orang-orang yang beriman. Lalu ada juga yang berpendapat secara maknawi dibelenggunya setan di bulan Ramadan itu yang benar-benar dibelenggu. Dia tidak bisa menggoda manusia sama sekali. Jika kita mengambil pendapat yang kedua, kita harus menjawab pertanyaan, lalu bagaimana manusia yang berbuat dosa di bulan Ramadan? Nah, menurut beberapa ulama juga berpendapat bahwa hawa nafsu yang telah menyertai manusia itu tadi, itu akan menjadi kebiasaan pada manusia tersebut. Contoh, ada si Fulan, dia kesehariannya suka mabuk-mabukan, bermaksiat, serta melakukan dosa. Lalu setelah bulan Ramadan, apakah itu semua langsung hilang? Tentu saja tidak. Itu semua masih ada berbekas pada diri si Fulan, karena di bulan-bulan sebelumnya Fulan telah mengerjakan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Fulan ingin mabuk-mabukan, oke, dilakukan sama oleh dia. Fulan ingin main judi, oke, dilakukan sama dia. Fulan ingin bermaksiat, oke, dilakukan sama dia. Datanglah bulan Ramadan, apakah Fulan bisa berhenti begitu saja untuk melakukan hal-hal tersebut? Tentunya tidak. Jadi dapat disimpulkan, yang menggoda manusia untuk berbuat dosa saat bulan Ramadan itu bukanlah setan. Setan memang tugasnya menggoda, namun dalam konteks ini itu berbeda. Karena manusia telah dibekali oleh hawa nafsu yang dipelihara sendiri oleh dirinya, maka saat bulan Ramadan itu hawa nafsulah yang menuntun dirinya menuju kemaksiatan dan juga keburukan-keburukan lainnya. Lalu apakah itu juga dihitung sebagai dosa? Tentunya pasti tetap dihitung dosa. Lalu bagaimana kita bisa membedakan godaan dari setan dan juga godaan dari hawa nafsu? Nah, godaan dari setan itu kita bisa lihat. Setan kan tugasnya menyesatkan manusia. Apabila manusia diajak untuk berzina, dia tidak mau. Diajak untuk minum minuman keras, dia tidak mau. Maka setan itu mencari jalan pintas selanjutnya. Setan tidak akan menyerah begitu saja. Contoh si Fulan tadi, dia tidak bergairah untuk judi, tidak mau untuk mabuk-mabukan. Setan membisikkanlah pada dia, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau judi, kamu nggak mau mabuk, pergi aja ke tempat dugem, kamu zina di sana, gitu. Nah, itu yang namanya setan. Setan itu menggoda dengan banyak cara. Nah, lalu kalau hawa nafsu itu menggoda itu sesuai dengan kebiasaan manusia tersebut. Contoh, orang dia berpacaran, setiap malamnya tuh dia sleep call, ngabarin terus, sayang kamu di mana, sudah makan belum, kayak gitu. Nah, masuklah bulan Ramadan, karena itu sudah menjadi kebiasaan buat dia sering
maksiat, sleep call, dia seperti itulah, seperti halnya orang pacaran. Ya dia akan melanjutkan itu di bulan Ramadan karena itu menjadi kebiasaan dia dan hawa nafsunya. Dia yang memelihara hawa nafsu, dia memperlakukan hawa nafsu seperti itu, maka itulah yang menjadi kebiasaan dia di bulan Ramadan. Maka teman-teman, karena kita telah memasuki awal bulan Ramadan, maka ada baiknya kita berlatih diri untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah dan melakukan perintahnya Allah. Karena sejatinya manusia itu adalah hamba Allah. Semua diciptakan untuk menghamba kepada Allah. Jangan sampai di kesempatan kita di bulan Ramadan ini, di mana langit-langit dibuka, pintu jahanam dipersempit, setan dibelenggu, kok ada kalian tuh masih melakukan dosa, itu sangat keterlaluan teman-teman. Kita hanya saling mengingatkan karena dari teman-teman dan saya juga masih belum bisa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, maka sebaiknya kita saling mengingatkan. Sebagai seorang muslim yang baik, saling mengingatkan bagaimana seyogyanya di bulan Ramadan ini kita melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah, menjauhi larangannya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.